Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi di kelas 12 mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia dan hewan. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, perlu kita ingat kembali pengertian atau maksud dari pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan itu adalah suatu proses yang mengakibatkan terjadinya perubahan baik itu ukuran, kemudian volume ataupun bentuk dari makhluk hidup yang bisa diamati atau dilihat menggunakan mata. Sedangkan perkembangan itu adalah proses yang mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup yang dia akan mengarah ke proses dewasa atau proses kematangan. Nah, pada manusia dan hewan nanti ada beberapa macam tahapan yang menunjukkan bahwa mereka itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana terjadi dengan dua fase, yaitu fase embrionik atau fase sebelum dia menetas atau dilahirkan, kemudian ada juga fase setelah dia dilahirkan. Nah, yang pertama ini nanti adalah kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di hewan itu ada dua macam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah fase embrionik. Fase embrionik itu adalah fase atau tahapan di mana dia terjadi pada saat ada di dalam masa sebelum dia dilahirkan atau sebelum dia menetas. Nah, tahapan yang terjadi pada fase embrionik itu ada 4 tahap. Kita bisa melihat melalui gambar yang ada di samping sini. Nah, di mana fase pertama itu disebut sebagai fase morulasi yang melibatkan terjadinya pembelahan zigot. Zigot itu terbentuk atau terjadi kalau misalkan ada sel telur dan sel sperma yang bertemu. Kemudian dia akan menjadi zigot dan mengalami pembelahannya itu biasanya kelipatan 2, kemudian membelah lagi menjadi 4 sampai menjadi 64. Nah, pada saat dia membelah sampai ke 8 sel itu disebut sebagai tahap morula. Jadi dia tahapannya menjadi 8 sel. Pembelahannya terjadi atau membentuk 8 sel. Kemudian berlanjut lagi ke pembelahan sampai dia menuju ke 64 sel. Pada saat membelah menjadi 64 sel itu disebut sebagai tahapan blastulasi atau dia menjadi blastula. Jadi blastula itu bentuknya seperti segerombolan anggur, kemudian dia akan terus membelah. Setelah membelah berjumlah 64 sel, dia akan membelah lagi menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan gastrulasi. Nah, pada tahapan gastrulasi itu mulai terbentuk rongga yang berada di bagian tengah. Kemudian akan muncul lapisan-lapisan, baik itu lapisan di bagian pinggir dan dia akan melakukan atau terjadi pelekukan. Nah, di sini nanti ada tahapan blastula, kemudian dia akan mengalami pelekukan. Nah, pelekukan ini nanti akan menjadi sel kelamin atau menjadi anus bagi makhluk hidup itu. Nah, setelah dari tahapan pelekukan atau tahapan gastrula, barulah nanti akan masuk ke tahapan organogenesis. Maksudnya organogenesis itu adalah mulai terbentuknya organ-organ tubuh. Contohnya pada unggas atau bangsa Aves itu mulai terbentuk bagian paru, kemudian mulai terbentuk bagian mata, kemudian bagian pencernaan, dan mulai terspesialisasi menjadi 3 lapisan. Mulai dari lapisan yang paling luar sampai yang paling dalam. Lapisannya adalah ektoderm. Ektoderm tuh yang ada di bagian paling luar. Kemudian ada mesoderm yang bagian tengah dan yang bagian dalam itu menjadi endoderm. Kemudian yang melekuk tadi ini adalah blastopor yang nantinya akan menjadi anus untuk makhluk
hidup itu. Ini fase saat dia belum menetas. Nah, bagaimana pada saat dia sudah menetas? Nah, itu disebut sebagai fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik itu pada hewan ada 2 tahapan, yaitu ada metamorfosis dan metagenesis. Perbedaannya apa? Kalau metamorfosis itu berarti dia perubahannya secara bertahap, mulai dari dia menetas sampai dia menjadi hewan dewasa. Contohnya ada kupu-kupu, kemudian lalat, ada kecoa, ada belalang, ada lebah, itu mereka mengalami proses metamorfosis. Kalau metagenesis itu bukan berubah tetapi dia bergilir. Jadi dalam siklus hidupnya dia akan berubah mulai dari fase gamet atau fase seksual menjadi fase aseksual atau fase sporofit. Nah, di gambar ini adalah contoh dari proses pasca embrionik hewan-hewan yang mengalami metamorfosis, baik itu metamorfosis tak sempurna maupun metamorfosis yang sempurna. Mungkin dulu adik-adik sekalian sudah banyak sekali mendengar istilah metamorfosis mulai dari pelajaran IPA di SD. Nah, kita ulang lagi, untuk yang metamorfosis tidak sempurna itu berarti pada saat dia mengalami perubahan bentuk tubuh atau tahapan perubahan tubuh tadi, dia tidak mengalami fase kepompong. Jadi, dia langsung menjadi hewan dewasa melalui tahapan yang pertama dia mulai dari telurnya menetas, kemudian menjadi kecoa, menjadi hewan muda, kemudian dia menjadi hewan dewasa. Contohnya di gambar ini adalah kecoa, kemudian ada belalang, ada jangkrik, itu masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis yang sempurna pada saat dia mengalami fase perubahan di siklus hidupnya, dia mengalami tahapan yang disebut sebagai tahapan kepompong atau tahapan pupa. Jadi hewan-hewan yang mengalami fase kepompong itu disebut sebagai hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, contohnya adalah kupu-kupu, kemudian ada lebah, kemudian ada tawon, itu dia masuk ke metamorfosis sempurna. Mulai dari tahapan yang paling awal, kupu-kupu betina dewasa dia menetaskan telur, kemudian telur itu dia menetas menjadi larva, larva itu dia menjadi kepompong. Nah, kemudian kepompong nanti dia akan menjadi hewan dewasa atau imago yang nanti akan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Itu untuk metamorfosis. Kemudian bagaimana dengan metagenesis? Kalau metagenesis itu artinya tadi sudah saya sampaikan bahwa dia dalam masa hidupnya itu mengalami pergiliran keturunan. Maksudnya pergiliran itu berarti bergantian. Mulai dari generasi gametofit sampai ke generasi sporofit. Maksudnya gametofit itu berarti dia secara seksual melibatkan sel kelamin jantan dan melibatkan sel kelamin betina. Kalau sporofit dia tanpa melalui atau menggunakan sel sperma atau sel ovumnya. Jadi dia berkembang biaknya secara tidak seksual, tanpa bertemu antara sel telur dan sel sperma. Contohnya itu adalah di Obelia dan Aurelia aurita. Ini adalah contoh dari ubur-ubur. Jadi bangsa atau spesiesnya ubur-ubur itu mereka mengalami metagenesis. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada Aurelia aurita, itu pada saat dia dewasa itu ada Aurelia betina dan juga Aurelia jantan, mereka akan mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Kemudian sel telur dan sel sperma itu dia bertemu dan menjadi mengalami pembuahan. Nah, pada saat mengalami pembuahan dari mulai tahapan planula sampai ke tahapan ini nanti dia bertindak sebagai fase sporofit, artinya tanpa membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baru pada saat dia menjadi atau mulai tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa, dia pada saat akan melakukan perkembangbiakan dia membutuhkan fase gametofit atau fase yang secara seksual.
Sama seperti di obelia. Di obelia ini awal mulanya perkembangbiakannya diawali dengan ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian larva planula ini nanti akan berada di dasar perairan semacam menancap, atau dia berada di dasar perairan, kemudian dia menyerupai tumbuhan. Nah, di dalam tubuhnya itu terdapat organ-organ yang nantinya akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa, baik itu dia yang betina maupun yang dewasa. Pada saat fase sperma dan ovum ini disebut sebagai fase sporofit. Kemudian mulai dari sini planula sampai ke koloni dewasa itu dia disebut sebagai fase sporofit. Itu maksud dari metagenesis. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia? Itu sama pada manusia juga mengalami dua fase. Yang pertama fase embrionik pada saat dia ada di dalam perut ibu selama 9 bulan sampai kemudian dia berkembang atau tumbuh, kemudian dia lahir sampai dia berusia dewasa. Untuk fase embrionik tahapannya sama, ada fase morula, kemudian ada morula, blastula dan gastrula. Kemudian dia berkembang, mengalami perkembangan dan pertumbuhan, kemudian organ-organnya mulai terbentuk, mengalami proses organogenesis sampai dia berusia kurang lebih 40 minggu atau sekitar 7-8 bulan. Nah, ini fase embrioniknya, berarti dia sebelum dilahirkan. Nah, bagaimana pada saat dia sudah dilahirkan? Nah, ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang sudah dilahirkan, mulai dari masa balita sampai ke masa lanjut usia. Pada rentang usia 5 tahun sampai 50 tahun itu selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya adalah pematangan pada organ-organ reproduksi. Contohnya wanita itu dari anak-anak dia belum mengalami siklus menstruasi, pada saat dia remaja itu dia mengalami proses menstruasi. Itu contohnya adalah perkembangan. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Itu ada 2 macam faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, berarti benar-benar berasal dari dalam tubuhnya hewan atau manusia. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, berarti lingkungan luar dari manusia atau hewan tersebut. Nah, untuk faktor internalnya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah gen. Gen ini adalah yang menentukan pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya nanti. Kemudian ada hormon. Hormon ini adalah senyawa kimia yang merangsang metabolisme dalam tubuh hewan atau manusia. Pada hewan itu ada 3 jenis hormon yang berperan. Yang pertama itu adalah hormon tiroksin. Fungsinya hormon tiroksin itu pada hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis. Contohnya pada kupu-kupu, kemudian ada lebah, ada kecoa. Nah, ini hormonnya sangat berperan. Kemudian ada hormon somatomedin, itu kaitannya pada saat pertumbuhan tulang. Jadi hewan-hewan yang memiliki tulang itu biasanya dia akan mengalami pertumbuhan, dia melakukan pemanjangan tulang, itu dikarenakan adanya hormon somatomedin. Yang ketiga ada hormon ecdison dan juvenil, itu nanti pada saat fase perkembangan larva. Contohnya di hewan-hewan invertebrata atau yang lebih mudah kita contoh hewan-hewan serangga, itu dia membutuhkan hormon ecdison dan juvenil. Nah, bagaimana dengan manusia? Hormon-hormon apa saja yang berpengaruh pada manusia? Itu ada beberapa macam. Contohnya adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu fungsinya untuk mengatur metabolisme tubuh kita. Kemudian ada hormon somatotropin, itu kaitannya dengan proses pertumbuhan di bagian tulang dan otot. Makanya ada manusia itu yang pertumbuhannya sangat cepat, ada yang pertumbuhannya sangat lambat. Karena faktor hormon ini yang mengatur adalah bagian tubuh kita. Contohnya
hormon yang berperan pada kecepatan pertumbuhan tulang itu adalah somatotropin. Nah, jadi orang yang tinggi, yang dia pertumbuhannya sangat cepat, itu berarti hormon somatotropinnya dia bekerja dengan baik. Kemudian ada hormon testosteron, itu khusus untuk pria. Jadi pematangan organ-organ reproduksi, kemudian pembentukan sel sperma itu tanggung jawab dari hormon testosteron. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu kebalikannya dari testosteron, itu dia yang punya adalah perempuan atau wanita. Kaitannya adalah pada pematangan organ-organ reproduksi di tubuh wanita, contohnya pembentukan payudara, kemudian siklus menstruasi, itu yang mengatur adalah hormon estrogen. Yang terakhir nih adalah hormon progesteron, itu yang ada di ovarium atau di dalam rahim, bagian rahim perempuan. Nah, selanjutnya ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti dia faktornya memang berasal dari luar tubuh dari hewan atau manusia. Yang pertama itu adalah nutrien atau nutrisi. Nutrien atau nutrisi itu bisa diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh hewan atau manusia. Semakin bagus atau semakin kompleks atau semakin banyak nutrisi yang dikonsumsi, itu berarti nanti akan mempengaruhi kerja hormon dan gen. Jadi pertumbuhannya akan lebih baik apabila nutrisinya terpenuhi. Kemudian ada air. Air nanti sebagai pelarut nutrisi. Jadi contohnya vitamin itu dia membutuhkan pelarut yaitu air, kemudian menjaga suhu tubuh itu fungsinya air, kemudian mencegah terjadinya dehidrasi, ini adalah fungsi dari air. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari ini juga berpengaruh untuk pertumbuhan tulang. Contohnya pada saat pagi hari di pukul 8-9 itu sangat bagus karena matahari masih banyak mengandung vitamin D yang merangsang pertumbuhan tulang, baik itu di hewan maupun di manusia. Yang selanjutnya adalah oksigen. Nah, kandungan oksigen itu juga berpengaruh pada pertumbuhan atau perkembangan dan juga proses metabolisme di dalam sel-sel di tubuh hewan atau manusia. Kemudian lingkungan. Faktor lingkungan ini macamnya banyak sekali ya. Ada yang ada di sekitar kita. Contohnya yang termasuk di lingkungan juga oksigen, kemudian cahaya matahari, kemudian ada air, ada juga nutrisi. Nah, ini contoh-contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, cukup sekian mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari manusia dan hewan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran adik-adik sekalian di masa pandemi COVID-19 dan semoga dengan adanya video ini adik-adik bisa lebih tertarik lagi, bisa lebih semangat lagi untuk belajar pelajaran biologi. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di channel dan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.